kali ya. menjadi mandiri. Menjadi mandiri ya. Kalau jadi orang kan dari lahir orang. Menjadi mandiri dan memiliki penghidupan. Ya kan? Gimana tuh? Kalau Gimana? kehidupan dari kecil kita udah mendapatkan kehidupan. Tapi penghidupan kan pada saat pasca kita lepas dari orang tua kita harus mendapatkan penghidupan, bukan untuk diri kita, buat keluarga, buat anak, buat teman-teman, buat saudara. Mantap. Aduh, emang ketawa mulu bro sama gua mah. Iya. Halo guys, kembali lagi di Respublika Channel bersama saya Firdaus. Kali ini gua kedatangan tamu tokoh pemuda. Anjay. Masih muda kan lu ya? Oh, muda terus. Muda terus. Bang Iwan Pristiasa. atau nama bekennya Iwan Angus. Nggak tahu kan kenapa bisa Angus? Iya, ngapa itu namanya? Jadi dulu apa ya? Punya band ya kan? Karena dulu kan kita buat jajan tuh harus berkreasi ya kan? Iya. Satu-satunya main musik dulu yang paling mudah ya kan? Nggak modal apa-apa, bisa pinjem gitar sama temen. Dulu punya band itu namanya Kayu Angus. Kayu Angus. Kebetulan juga ya memang angus kan. Apalagi habis nyemprot gini nih jadi tambah angus bro. Rajin nyemprot sekarang. Ya karena hanya itu yang bisa gue lakukan bro. Wis. Ya kan? Iya. Ini karena gini gua apa namanya? Sebelum ngundang lu gua ngeliat profil lu nih. Iwan Angus, Iwan Pristiasa. Banyak banget kayaknya lu organisasi lu. Lu juga di Pemuda Pancasila ya? Iya di Pemuda Pancasila. Karang Taruna. Terus apa lagi? Ganespa. Ya Ngapa sih lu demen banget organisasi? gini, karena gue sadar gue bukan anak siapa-siapa ya kan. Maksudnya gimana? Hanya anak seorang guru ya kan. Nyokap gue guru, papa gue preman pensiun, bokap babe. Gue sadar gue harus meraih masa depan ini harus ada yang gue capai ya kan? Kalau gue anak pengusaha kaya otomatis gue punya warisan buat jadi pengusaha. Kalau gue anak pejabat tinggi gue dengan mudah untuk jadi ini tuh. Makanya gue berorganisasi bro. Jadi gue berorganisasi, di situ gue bisa tumbuh kembang kreativitas gue, dan di situ gue coba buka link-link pergaulan, persahabatan dan lain-lain ya untuk bisa maju. Karena gue sadar gue bukan anak siapa-siapa. Udah berapa tahun organisasi bro? Gue berorganisasi itu sebetulnya dari SMP gue udah berorganisasi. Jadi waktu SMP itu gue pernah pesantren bro pertama. Karena nyokap gue bermimpi punya anak jadi kiai. Ternyata di pesantren 6 bulan gue juara Muhadharah Akbar bro. Nyokap bangga ya kan. Terus? Kemudian masuk 6 bulan berikutnya nyokap sedih. Karena gue banyak ninggalin utang di warung-warung. Karena gue orangnya dulu gak tahan lapar ya kan. Gue gak tahan lapar. Akhirnya gue berpikir kayaknya bukan bidang gue nih jadi kiai. Gue bilang sama nyokap, akhirnya gue pindah ke salah satu SMP, itu SMP Muhammadiyah dekat rumah, dan di situ gue mulai berorganisasi. Pada saat itu gue ikut di IRM, Ikatan Remaja Muhammadiyah, berubah menjadi IPM. Waktu itu kan OSIS-nya Sekolah Muhammadiyah kan itu. Itu gue belajar basic organisasi gue sebenarnya di situ, karena di organisasi itu ada yang namanya LDK segala macem, pengenalan organisasi gue. Nah kemudian pada saat sekolah SMA, kebetulan gue sekolah di Pelayaran, Purnama Blok M, Jakarta Selatan. Pada saat itu gue aktif di Senat Taruna. Senat Taruna, di situ juga ada beberapa pembekalan organisasi, karena kan kita punya instruktur itu dari TNI, jadi secara disiplin, secara organisasi belajar di situ. Kemudian gue lulus dari itu, mungkin lo tahu kali ya sekolah Pelayaran Purnama Blok M Laut kayak gimana ya kan. Pertama kali gue masuk pakai baju putih-putih dilantik ya kan ke Angkatan Laut, nyokap nangis bro. Set bangga ya kan. Seminggu kemudian kepala gue bocor. Nyokap mulai panik ya, sekolah di sana kan kayak gitu. Akhirnya ketika gue lulus, ini cerita organisasi atau langsung perjalanan gue organisasi mana aja? Cerita organisasi aja. Oke, kalau organisasi gue setelah dari IRM dan Senat Taruna itu, gue masuk di 2004 itu gue mendiri bersama beberapa kawan-kawan mendirikan organisasi petualangan yang namanya OKP Ganespa.
Apa tuh, bergerak di bidang apa bro? SAR, petualangan dan lingkungan hidup, kepemudaan. Jadi kalau kita bisa bilang itu salah satu organisasi pertama tentang pegiat alam dan social rescue yang ada di Tangerang Selatan. Itu sampai sekarang masih berkembang, sudah angkatan 6 apa 7 gitu. Itu pertama kali kita dirikan di 2004, kemudian di 2005 itu gua ambil Karang Taruna Kecamatan Pamulang. Walaupun sebelumnya dari 9899 gue sudah di Karang Taruna RW. Gitu, gua di situ kebetulan pada saat camat Pak Taufik itu mau didirikan Karang Taruna, akhirnya gue mencalonkan diri, dapat gitu di Karang Taruna sampai sekarang. Karang Taruna alhamdulillah sekarang mendapatkan amanah sebagai Ketua Harian Karang Taruna Provinsi Banten. Lu kenapa milih Karang Taruna bro? Karena gini, organisasi itu kan semua punya kelamin, punya spesifik masing-masing. Iya. Jadi organisasi sosial Orsos yang gue pilih itu pada saat itu Karang Taruna. Karena Karang Taruna tepat untuk kita melakukan pemberdayaan sampai dengan tingkat RT. Gitu. Kenapa gue pengen langsung pemberdayaan sampai tingkat itu? Karena gue tahu persis bukan sok tahu ya, tapi gue banyak tahu lah keinginan anak muda. Artinya begini, kita melakukan pembinaan itu harus sesuai dengan karakter tuh anak. Kan nggak bisa kita pukul rata. Iya. Gitu. Jadi ibarat dokter mau mengobati seseorang itu harus mendiagnosa penyakitnya dulu kan. Boleh. Gitu. Jadi kalau Karang Taruna di tingkat sampai dengan tingkat RT itu kan jelaskan seluruh lapisan. Gitu. Jadi memang gue pengen berada di organisasi itu aja, dan kebetulan memang Karang Taruna bisa diibaratkan rahim lah buat gue. Rahim yang melahirkan gue secara banyak organisasi. Terus lu milih juga PP, kenapa tuh bro? PP salah satu pilihan gue karena ini menjadi ladang amal gue untuk melakukan pembinaan pada kelompok anak muda tertentu. Gitu. Tertentu gimana tuh? Ya mungkin kita banyak dengar rumors ya. Walaupun sekarang itu sudah paradigma, sekarang PP itu sudah mulai banyak perubahan dan kegiatan positifnya jauh lebih banyak. Jadi ibaratnya gini lah bro. Mungkin lu pasti mau berbicara kenapa sih PP banyak yang arogan, banyak yang gitu kan? Ya, jadi gimana tuh? Ya mungkin kalau mereka sudah nggak keseluruhan ya, PP juga banyak sekarang. Buktinya ketua DPR RI, wakil ketua Pemuda Pancasila pusat. Jadi PP sekarang itu memang keren. Jadi memang fungsinya ya PP untuk membina yang kayak gitu. Ya kan, dengan mereka masuk PP yang tadinya full mabok, ya kan karena ada kegiatan maboknya berkurang. Iya kan, yang tadinya bagaimana karena ada kegiatan di PP berkurang. Dan terus kalau mereka memang sudah bener banget juga mungkin adanya di remaja masjid sama DKM. Bener nggak? Iya kan? Iya adanya di DKM gitu. Yang jelas PP, gue cinta sama PP dan itu bagian salah satu pengabdian gue terhadap masyarakat. Dan buat gue PP bukan karir. Apa itu? PP pengabdian. Pengabdian buat gue. Apa yang lu dapat di PP itu? Gue punya banyak saudara, gue punya banyak pengalaman, banyak hal lah yang gue bisa dapetin di PP juga. Sama dengan organisasi lainnya tentunya dengan konteks yang berbeda-beda. Mantep banget, boleh juga tuh. Itu masuk PP apa? Gak apa-apa. Iya itu. Gimana? Jadi begitu ya. Terus yang dapat dari organisasi kan karakteristiknya beda-beda tuh bro. Yes. Nah lu gimana tuh bisa menyelam di tempat yang berbeda-beda itu? Secara karakteristik, secara orang per orang gitu, secara sifatnya sebagai macam itu kan kayak gimana tuh? Misalnya lu bilang kayak di PP orang agak keras. Iya. Gitu. Di Karang Taruna kayak gini, di Ganespa kayak gini. Nah lu gimana tuh bisa menyelam seperti itu? Akhirnya penyelaman kita itu terbentuk dari alam bro. Gimana? Ya kan? Skill itu kita dapetin dari alam. Seringnya kita bersosialisasi, seringnya kita bergaul. Kita akan mengenal banyak orang, puluhan orang, ratusan orang, ribuan, bahkan puluhan ribu orang dengan karakteristik yang berbeda-beda. Akhirnya kalau kita sudah melakukan itu, jangankan orang melakukan, orang baru niat aja kita udah hafal. Ya elah, gue udah tahu loh kan gitu. Iya kan? Iya. Orang baru niat aja kita udah hafal gitu. Ya itulah seni kehidupan,
seni kita bermasyarakat ya memang beda-beda, dan tentunya semua nggak manis, nggak semuanya manis. Ada hal apa yang kita lakukan juga tidak menjadi baik buat orang, tidak menjadi baik buat diri kita, itu udah konsekuensi kita melakukan sesuatu. Coba pahitnya ceritain dong, kayak gimana di organisasi, kan bilang nggak semuanya manis tuh. Pahitnya gimana tuh? Ya pahit domelin bini lah bro. Kenapa dia? Ya kan kagak pulang-pulang ya kan. Nggak, bini sih mendukung. Cuman pahitnya yang kita rasakan itu kita jadi kadang kangen sama anak, kadang sama istri juga waktu jadi berkurang ya kan. Kayak di Karang Taruna kan kadang itu gue harus ke Lebak, gue harus ke Pandeglang, gue harus ini ada kegiatan yang kita lakukan, dan itu sebetulnya pahit ya kan, pahit karena banyak waktu yang terbuang gitu. Cuma mau gimana lagi, jalan alhamdulillah lah, keluarga, anak-anak. Manisnya gimana manisnya? Kalau manisnya punya banyak saudara bro. Oh iya. Ya kan kita mau kemana aja, kayak PP Karang Taruna, mau kemana aja ya kan, seluruh Indonesia kita. Baru nyampe bandara aja udah ada yang nyambut. Iwan Angus gitu. Ya, enggak gitu juga artinya. Kirain. Ya. Iwan Angus. Ya manis lah. Terus juga pasti banyak dampak positif yang kita dapat dari berorganisasi. Selain ya, banyak temen apa gitu? Iya, selain banyak temen artinya secara pengetahuan otomatis, relasi. Ya kan. Terus power kita jadi bertambah, itu semua tidak bisa dipungkiri. Dampak positif dari kita berorganisasi itu banyak. Sangat banyak, apalagi kalau kita itu benar-benar ikhlas menjalankan organisasi. Gitu. Kalau kita tidak ikhlas menjadi sebuah beban, itu malah nggak mulus di organisasi. Ngomong lu jago juga, Bung Iwan Angus. Ya itu dia, semua terbentuk dari alam. Ya kan, kalau sekolahan tahu sendiri bro, sekolah SMA Pelayaran Purnama, kuliah sempat di ISIP. Lulus? Tidak lulusnya di kampus lain. Oh, kampus. Tapi di ISIP itu sudah lebih dari yang lulus gua ada di sana. Lamanya ya kan. Di ISIP Lenteng Agung itu. Jurusan apaan? Jurnalistik, bro. Mau jadi wartawan lo. Dulu pernah gua sempat jadi wartawan. Berapa lama? Sebelum ini mekar, pada saat masih ikut kabupaten, gua pernah menjadi salah satu pawarta ya, wartawan di Poros Tangerang. Gitu. Berapa lama? Ya ada setahunan kayaknya. Terus kenapa? Terus capek? Bukan capek sih, kayaknya gua nggak bisa aja jadi wartawan. Kayaknya bukan bidang gua, walaupun gua sempat kuliah di situ. Gitu. Gua lebih banyak lebih suka yang bergaul, nongkrong, merumuskan sesuatu, membuat konsep acara. Gue lebih suka yang seperti itu, makanya pada saat itu gue nggak di wartawan. Walaupun gue ngerti kode etik jurnalistik, gue tahu. Ya kan, makanya ketika ada di dunia kerjaan gue, ketika ada, alhamdulillah sih di sini wartawan semua it's okay, maksudnya temen friend banget sama gue, CS lah. Karena mereka juga tahu kalau dunia wartawan gue tahu, artinya jangan coba-coba ngolah gue, karena gue tukang ngolah dulunya. Tadi kan lu cerita lu juga nama Angus itu lu main musik ya? Ya dulu main musik. Dulu gue kalau ngeband itu sebetulnya dari SMP. Jadi waktu 93 itu masih sepi kayaknya. Bayangan Pohon Karet ya. Satu-satunya studio itu ada dekat rumah namanya dulu Inesa. Di situ ada Plus Junior, RC Formation. Nah kebetulan gue waktu kecil main sama mereka, mulai belajar ngeband lah gue. Akhirnya gue ngeband, gue main di kafe-kafe, dan gue sempet rekaman bro. Di mana? Di Musika. Wish. Itu tahun 99, waktu itu kan Bu Acin tuh. Sampai sekarang masih punya Bu Acin. Waktu itu Om Chris yang ngajak gue. Chris ya? Bukan, Om Chris itu salah satu pencari bakat di situ. Pada saat itu ditawarin kompilasi. Sama siapa tuh kompilasi bandnya? Ada nggak yang terkenal? Itu barengannya itu, akhirnya yang keluar kompilasi itu Padi, Peter Pan, Coklat, itu kan satu. Dan pada saat itu gue nggak mau ikut album kompilasi. Bukan ikut albumnya, karena pada saat itu Bu Acin minta tambah satu vokalis. Terus? Kan kalau dulu vokalis harus ganteng bro. Iya kan? Wah, gue bilang, gue kan tersinggung, namanya kita anak Pamulang, anak Betawi, anak Tangsel ya kan, nggak mau tersinggung. Oh, udah kalau gitu nggak usah. Akhirnya gue main band di kafe, di Jimbani, Kemang, Tuk Kafe dan Mogot,
front row, ada banyak sih dulu karena emang mencari duit di situ, sama ngamen lah. Oh, berarti banyak ngeband. juga. Sampai gue pernah punya satu band reggae, itu mungkin belum banyak pada saat itu band reggae. Gue main di IT waktu itu bro, yang sama Tony Ki itu band pembukanya gue, Kayu Angus. Iya. Lu sebagai gitar, vokalis? Penyanyi. Wis. Kan gue udah bilang tadi waktu musika itu boleh rekaman tambah satu vokalis yang ganteng. Oh. Karena Jadi kan lu gak masuk bukan karena suara lu gitu, karena lu dianggap kurang ganteng. memang harus, karena kan pada waktu itu band-band rata-rata vokalisnya 2 tuh. Oh. Lu inget gak band-band dulu kan vokalis 2 ya kan? Heeh. Kalau satu kurang pasti ada penyanyi yang ganteng. Iya kan? Ya harus 2 pada saat itu. Kayak gitu. Oh, jadi gitu. Cuma akhirnya gue punya band itu di tahun 2007 gitaris gue meninggal overdosis. Terus di 2009 keyboardis gue juga meninggal overdosis. Gue beruntung kenapa gue tidak kena yang namanya putau, karena gue dari kecil takut sama jarum suntik bro. Itu sih. Zaman dulu masih putau ya? Putau. Oh. Etep. Gitu. Tapi secara keseluruhan gue ya di organisasi lah hidup gue. Walaupun gue ngeband tapi organisasi tetap nomor 1 kan. Gue juga dulu punya komunitas musik, punya macem-macem lah. Berarti emang jaringan lah yang membuat Jaringan, sekarang. network. Jadi network ya. Tanpa jaringan mah susah ya, Tanpa bro. jaringan. Yang paling utama buat anak muda itu percaya diri bro. Gimana tuh cara percaya diri bro? Kan kita ketemu orang malu tuh. Itu yang harus dibuang. Caranya Kita tidak gimana? akan pernah selevel sama orang ketika diri kita sendiri tidak menganggap selevel sama mereka. Nah itu gimana caranya? Ya itu, kita percaya diri kita sendiri. Menumbuhkan percaya diri. Ya kita harus ngerasa so ganteng, so keren, Nah, terus? so pinter. Karena yang namanya anak muda sok dulu bro. Anak muda mah wajar salah, nanti ada yang benerin. Iya. Ya kan? Kalau udah senior, udah mapan, salah itu nggak bener. Kalau anak muda mana? Anak muda ya kan lagi belajar, namanya belajar salah pasti ada yang bener. Kayak main silat, main kotek gimana sih? Iya kan? Kalau salah dibenerin sama guru ya kan? Iya. Gitu. Sah-sah aja kalau anak muda salah. Cuman jangan mengulangi kesalahan, itu yang tidak boleh. Oh gitu. Gitu. Jadi yang pertama kita harus percaya diri. Kedua? Dengan siapapun kita bergaul, ya kita anggap selevel kita. Walaupun secara etika kita harus mengedepankan etika. Gitu. Artinya kita jangan pernah merasa minder, rendah diri boleh. Itu rendah diri boleh, tapi jangan merendah. Itu yang nggak boleh. Rendah diri kita wajib. Kita harus tahu kapasitas kita, tapi kita jangan pernah minder. Gitu. Kita menganggap semua orang hakikatnya manusia ini adalah sama. Gitu. Boleh, Kita boleh, duduk betul. bareng, kita ngobrol hahaha karena orang yang dianggap tidak selevel kita akhirnya memposisikan diri kita bukan levelnya. Kalau diri kita tidak memposisikan itu, gitu. Saya nggak pernah sungkan. Alhamdulillah di Karang Taruna Provinsi pengurus saya di bawah jajaran saya ya ada sekdis provinsi, ada anggota dewan, ada ketua DPRD, macam-macam. Tapi saya menganggap ya mereka keluarga saya. Kita jangan berbicara level di sini. Kita bicara kepentingan bersama. Itu akhirnya. Boleh. Tadi ada yang menarik tuh yang lu bilang tadi. Apa namanya? Gua bukan anak siapa-siapa. Bapak gua cuman apa namanya? Preman pensiun. Ibu gua cuman Seorang guru. Betul itu. Nah, Itu fakta. Terus lu masuk organisasi lu biar lu pengen naik kelas apa gimana tuh, Bro? Dengan organisasi itu lu menjadi percaya diri yang tadi lu bilang. Iya. Karena harus ada yang mendongkrak diri gua. Kita harus kerja keras dan Iya. Jadi kalau bukan pangeran lah ya. ya iyalah. Jadi kalau gua bicara nyokap, nyokap ngurusin anak udah banyak, Pak. Ya kan? Dan kebahagiaan dia juga habis buat ngurusin kita-kita. Dan gaji guru pada saat itu tahu lah cukup untuk, ya kan? Akhirnya pada saat selesai sekolah ya gua nggak mungkin juga gue pengen PNS minta rekomendasi nyokap gue. Ya kan? Nggak mungkin juga saudara-saudara kita mau jadi pengusaha minta rekomendasi nyokap gue harus bergabung bersama orang-orang yang memiliki kekuatan itu. Bagaimana caranya gue bisa kenal wali kota, bagaimana caranya gue bisa kenal bupati, bagaimana cara gue bisa kenal gubernur lewat organisasi. Bagaimana di organisasi kita bisa dipercaya karya.
karya kesetiaan terhadap organisasi, tulus, ya kan, jangan khawatir, rezeki nggak ketukar kan, bener nggak bro? Bener. Iya. Karya gimana tuh karya? Menarik memang, Bung Iwan Angus. Ya karya gimana di organisasi? Kan bukan perusahaan, karya gimana? Ya berkarya lah. Misalnya gimana tuh? Apa-apa yang kita menelurkan kader itu merupakan karya kita. Kita membangun membangun karakteristik seorang anak muda untuk dia menjadi sukses. Kita didik dia. Itu karya kita. Karya itu nggak perlu orang bilang itu karyanya si itu, nggak perlu, karena nggak akan ketukar. Ya kan cukup Tuhan sama yang kita karyakan aja tahu. Iya. Ya kan kita berkarya kan semua teman-teman juga tahu lah. Banyak hal yang bisa kita berkarya. Kita bisa bikin pentas musik, itu karya. Kita bisa bikin pelatihan-pelatihan untuk teman-teman yang menganggur segala macam, itu karya. Ya kan, sampai hal-hal negatifnya juga kita karya kan. Kayak gimana tuh? Kayak misalkan pada berantem yang tampil di YouTube saya, yang tampil di TV saya, itu karya walaupun negatif. Akhirnya orang akan mengenal. Itu bro. Yang pada berantem gimana tuh Bung? Ya enggak, itu kan biasa ada masa-masanya lah, ya, seperti itu. Itu mungkin ketidaktahuan, belum kenal. Kalau sekarang kan nggak ada, Tangsel kondusif kan. Mana ada berantem antar ormas sekarang? Ya kan sudah setahun lewat lah, nggak ada. Karena semua akhirnya sadar di Tangsel bahwa kebersamaan itu di atas segala-galanya. Bahwa tidak ada yang hebat dan kuat kecuali kebersamaan. Nah gimana menyatukan itu tuh Bung Iwan Angus? Ya itu tidak bisa dari... Kan butuh seni juga tuh. Betul, segala sesuatu mesti seni kan, copet aja pakai seni kan. Iya, gimana tuh? Jadi iya, tidak bisa hanya dengan seorang Iwan Angus. Abang juga harus itu. Menyatukan itu kan banyak otak, banyak kepala. Ya semua akhirnya kan kembali ke hati dulu. Jadi yang perlu kita sosialisasikan sama teman-teman semua bahwa satukan hatinya dulu. Kalau dasarnya udah nggak suka, orang bener aja nggak bener buat dia, buat kita. Itu makanya saya juga lagi belajar bagaimana hati dulu saya satukan sama seluruh teman-teman. Jadi kalau hati saya udah dengki sama orang, hati siapapun manusia, orang lakukan bener aja kan pasti nggak bener. Iya, bener tuh. Iya kan? Ya itu dulu sih kita belajarnya. Kalau menyatukan semua tentunya bukan sekedar peran ketua organisasi. Ya tentunya perlu peran tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan pemerintah tentunya dengan 3 pilar yang ada. Ya kan? Pilar apa aja tuh 3 pilar? Ya itu TNI, Polri, pemerintah ya kan. Tentu ini harus dilakukan pembinaan secara bersama-sama. Kalau Ormas dalam hal ini leading sektornya Kesbangpol. Ya Kesbangpol coba berpikir keras. Bagaimana anggaran ini tuh jadi anggaran. Ini bisa banget nih. Agar ini bermanfaat untuk pemberdayaan Ormas, membuat sebuah konsep-konsep kegiatan yang dapat membuat mereka lebih maju, mindsetnya lebih menjadi anak kota. Menarik tuh, anak kota gimana, bro? Ya, Tarsan kota aja yang dari hutan begitu pindah ke kota ada perubahan, bro. Masa anak kota yang ada di kota nggak bisa melakukan perubahan di kampungnya sendiri? Itu harus kita lakukan. Artinya mindset kita ya udah pola cimor, cerdas modern religius, itu udah benar. Cuma ya itu harus itu sih dilakukan. Tentunya pemerintah dalam hal ini Kesbangpol ya harus lebih kreatif lah. Kesbangpol harus lebih kreatif, banyak mendengar, banyak turun. Ketika mereka akan melakukan penganggaran untuk tahun depan, coba turun. Apa aja sih permasalahan dinamika, permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, terutama di organisasi-organisasi kemasyarakatan. Itu kan ke peta. Kalau udah ke peta kan nanti baru dia bikin. Oh penyakitnya ini, oh obatnya ini, ya kan? Oh ormas ini begini. Oh iya kita bikin kegiatan aja yang mereka bareng, gathering, bela negara diadain lagi, ya kan? LDK, kan banyak hal-hal. Ormas, ya kan? Jangan digerujukin dapat hibah, nggak manfaat. Gitu kalau mau dibuatin program-program yang menggandeng unsur TNI. Bela negara, ya kan, unsur polisi, pendidikan hukum. Ini kan selama ini cuma ya mungkin
banyak yang udah tua kali ya. Gitu, jadi perlunya anak-anak muda. Mungkin nanti saya ke Kesbang aja. Orang-orang nggak mau, saya sih nggak apa-apa pengabdian. Apa sih ide lu tentang ormas ini ke depannya biar bisa diberdayakan gitu, nggak tercitranya nggak ya yang sama lu bilang tadi arogan segala macem. Enggak, sebetulnya ormas sudah nggak arogan. Mereka jadi arogan karena tidak terperhatikan. Seperti saya tadi bilang, kalau misalkan dilakukan pembinaan dengan baik oleh Kesbangpol, ya kan, lalu dipotensikan nih di ormas ini. Ormas juga kan umum. Ya sama, ada pengusahanya, ada birokrasinya, ada politikusnya. Tinggal dikemas, ya kan. Ayo pembinaan dunia usaha ormas, dan tentunya ke depan ormas akan menjadi lebih mandiri. Gitu, seperti yang saya bilang, nanti ke depan organisasi itu ketika mereka masuk ke dunia usaha, organisasi sudah memiliki lembaga usaha untuk menghidupkan organisasi. Jangan hidup di organisasi gitu. Iya, karena kalau di polanya tidak dilakukan pembinaan, ya liar. Akhirnya berbicara dikeluarkan untuk organisasi, tapi implementasinya akhirnya tidak ke organisasi. Tapi kalau dilakukan pembinaan terhadap ormas-ormas yang ada, dilakukan pelatihan tentang kewirausahaan. Misalkan ya kewirausahaan, terus dilakukan pelatihan tentang pelaksanaan pekerjaan konstruksi segala macam, itu kan ketika itu sudah dibentuk, nanti kita akan mencetak ormas ini dan organisasi lain memiliki badan usaha. Ya kan, artinya itu tidak tepat sasaran gitu. Karena kalau tidak seperti itu amburadul. Yang ini minta, yang ini minta, yang ini minta. Tapi menarik juga ya tadi. Emang harus dibina, bro. Kalau nggak dibina ya akan terus liar. Jadi memang harus dibina ya, iya. Bro Iwan. Iya, jadi jangan melulu mereka yang disalahkan. Semua harus mengintrospeksi diri, itu sama-sama. Gitu, brother. Tapi menarik memang. Kata kunci tadi gue ngobrol tadi sama lu bilang gue bukan siapa-siapa. Nah, lewat organisasi ini momentum kita untuk kita bisa menjadi orang lah, bro ya. Iya, betul. Kita nggak minder sama anak. Menjadi mandiri kali ya. Oh, menjadi mandiri. Menjadi mandiri ya. Kalau jadi orang kan dari lahir orang. Menjadi mandiri dan memiliki penghidupan. Ya Gimana kan? tuh? Kalau kehidupan dari kecil kita udah mendapatkan kehidupan. Tapi penghidupan kan pada saat pasca kita lepas dari orang tua, kita harus mendapatkan penghidupan, bukan untuk diri kita, buat keluarga, buat anak, buat teman-teman, buat saudara. Mantap. Aduh, emang ketawa mulu, bro, sama gua mah. Iya. Oke, itu tadi obrolan gua panjang lebar dengan Bung Iwan Angus. Iya. Menarik memang, cuman ada satu kunci tuh. Kita harus percaya diri itu aja. Iya, percaya diri. Percaya diri dan jangan jadi orang lain. Nah, itu kata kunci dari Bung Iwan Angus alias Bung Iwan apa? Iwan Pristiasa. Pristiasa. Ya. Tahu nggak Pristiasa? Apa tuh Pristiasa? Itu peristiwa bulan puasa. Oh, lahir bulan puasa. Yoi. Jadi pada saat bulan puasa gue lahir, bokap kawin lagi dulu. Oh. Jadi Pristiasa, peristiwa bulan puasa. Oh. Dan nggak ada, lu cari sedunia nggak ada Iwan Pristiasa, gue doang, bro. Iya, makanya nama lu rada susah. Iya. Iwan Angus. Ya. Jadi penonton channel Respublika Channel banyak tadi yang gua dapetin kita dapetin tentang saudara Iwan Pristiasa alias Iwan Angus. Mudah-mudahan pengalamannya dia di organisasi bisa menginspirasi kita semua agar kita bisa lebih maju lagi gitu. Iya. Terima kasih Bung Iwan Angus. Thank you abangku, brother. Semoga bermanfaat. Iya. Saya juga doain semoga kreativitas anak muda di Tangsel yang seperti ini ke depan bisa lebih menggaung lagi, bisa digandeng sama pemerintah, dan yang perlu dicatat harusnya dinas-dinas bikin iklan di sini. Iya, terima kasih. Saya juga terima kasih diundang ke sini. Oke. Saya mohon maaf, bro, karena emang kayak gini ada saya nggak bisa terlalu serius orangnya. Iya, kita juga podcast ini kan bagian daripada obrolan. Saya takutnya kalau terlalu serius itu tadi kita terlalu cepat sukses. Thank you ya. Thank you. Terima kasih teman-teman. Bye.